Prof dilaporkan oleh Awaslu karena dianggap menyerang karena dianggap menyerang Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat gitu. Mohon direspon gimana ketika Prof ditabrak sebelum jam tabraknya ini. Asik. Anda itu apa nih? Organisasinya apa nih, Mbak? Awaslu. Oh, kamu dari Awaslu. Oh, bukan. Bukan. Mbak Bella dari mana? Aku mahasiswa. Ya. Oh, ya. Saya enggak peduli dilaporkan. Saya tidak tahu laporannya dan saya tidak ingin tahu. Oke, langsung mau nabrak mbaknya. Iya, boleh ya langsung ya? Boleh. Boleh langsung. Mohon izin. Prof sudah siap, Prof. Jadi promosi jalan, nabrak jalan ya Prof, izin Prof. Langsung keras saja ya Prof, bahwa sebenarnya saya pribadi itu kurang suka atau bahkan muak sama kondisi politik yang Kenapa muak? ya karena ada istilah politik balas budi. Jadinya pejabat publik itu nggak berani menindak koruptor yang punya yang pernah berjasa sama dia, entah itu pengusaha, entah itu atasannya. Kemarin Grace Natali saya menyimak di TV One, dia bilang gini, apakah etis Prof Mahfud menanyakan impor kepada Mas Gibran yang otomatis mengkritisi pemerintah saat ini yang Prof masih ada di dalamnya. Tapi saya nggak setuju sama catatan itu. Menurut saya atasan, bawahan, teman, sahabat kalau salah ya salah. Kalau ingkar janji ya harus dikritisi. Betul. Dan saya mau betul ya. Dan saya juga mau menegaskan Prof ke Prof, saya mau menabrak langsung bahwa betul menteri yang menunjuk itu presiden, dalam hal ini Jokowi. Tapi yang gaji kan kita semua rakyat, betul nggak? Betul sekali. Iya. Betul, Bahkan betul. presiden pun makan gaji, tunjangan, fasilitas semua punya rakyat. Jadi pengabdian tertinggi harus kepada kami, Dok. Prof. Prof ini kan punya julukan pendekar hukum. Pertanyaan saya, apakah ketika Prof nanti menjadi wakil presiden akan tetap menjadi pendekar? Berani tidak memenjarakan, memiskinkan dan menghukum orang-orang yang korupsi, yang menyalahgunakan kekuasaan meskipun itu atasan ataupun mantan atasan Prof? Tabrak, Prof, ini baru namanya nabrak. Baru awal Oke, udah terima kasih. tabrak, Prof. Satu, kalau ingin memperbaiki itu harus berani juga ngeritik ke dalam. Termasuk seperti saya ngeritik impor berbagai jenis kebutuhan pangan kita. Ya itu kritik dong, karena dulu janjinya kan tidak akan pernah ngimpor. Kok sekarang makin banyak, masa tidak kritik, tidak apa-apa. Tabrak, Prof. Kalau tidak mau mengkritik itu dan tidak mau dikritik, berarti itu orang tidak mau Indonesia ini maju. Oke? Betul. Itu biasa saja, apalagi itu untuk program politik yang sangat panjang 5 tahunan. Tidak apa-apa, tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui oleh publik, yang harus kita kritisi apapun itu. Karena saya bagian dari kabinet ya saya ngeritik. Kalau itu anak buah saya pecat, bukan saya kritik aja gitu. Saya beberapa kali mecat orang. Betul. Luar biasa. Ayo siapa lagi mau? Saya akan kasih. tetap ya, saya akan tetap menjadi pendekar hukum karena justru saya diangkat oleh koalisi untuk menjadi cawapres, itu tugasnya penegakan hukum. Dan reputasi saya selama 20 tahun lebih berjuang seketika mahasiswa, kemudian selama masa reformasi yang kalau dijumlah itu jumlahnya 44 tahun sampai sekarang. Di sini nih ada teman-teman saya nih, teman sekolah, ada Amron, ada Suwanti, ada siapa lagi itu teman saya. Gerakan saya di bidang hukum. Oleh sebab itu saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang penegakan hukum hanya karena menjadi wapres 5 tahun. Ayo, makasih ya. Kamu namanya siapa tadi? Mega. Mega Diana. Mega. Terima kasih Terima Mega kasih, Diana. makasih, Yang Mbak lain. Mega. Silakan Yang nabrak. lain. Bang Bemol, sabar. Bang Bemol katanya mau nabrak duluan Bang Bemol. Sabar. Nah, saya nanti aja. Oke. Saya nanti aja. Saya izin ya. Sabar, memonitor kita lihat siapa dulu. yang- Mama sini mungkin ya. Oke. Ya, silakan Mas. Maju ke depan Mas. Maju ke depan Mas. Yang sebagian boleh duduk teman-teman yang nggak mau bertanya ya. Yang nanti pas sesinya nanya boleh angkat tangan biar kelihatan semuanya. Oke? Sudah Tabrak, siap nabrak? Prof. Sebentar, tabrak yang keras ya. Bagi yang tabrakannya paling keras nanti akan dapat baju ini dari saya. Ayo tabrak yang keras, siapa aja tabrak? Yuk.
Silakan Bang, tabrak paling keras Bang. Baik, selamat malam Prof. Ya. Terima kasih buat kesempatan saya. Nama saya Tahan Banurea. Tahan Banurea. bahan Banorea. Oke, tahan. Saya ASN di Kementerian Perdagangan Prof. ASN. Mohon maaf, saya jauh-jauh mengusahakan untuk bisa ketemu Prof malam ini. Jadi saya itu Dari mana? Dari mana? dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta ke Lampung untuk tabrak Prof. Siap, tabrak Prof. Tabrak. Jadi begini Prof, saya mengalami saya menjadi korban rekayasa kriminalisasi Ya. yang dilakukan oleh oknum jaksa dok. Ya. Jadi saya itu dinyatakan koruptor. Ya. Saya dinyatakan koruptor, merugikan negara 1,7 triliun. Ya. Wow. Dan saya merugikan negara, katanya merugikan perekonomian negara 22 triliun, Prof. Jadi dalam persidangan semuanya menyatakan bahwa 148 saksi dihadirkan, satu pun tidak ada menyatakan ada peran saya. Ya. Akhirnya saya diputus bebas di Pengadilan Tipikor tanggal 27 Maret 2023. Saya ditahan Prof, mulai dari penyidikan sampai selesainya persidangan, saya ditahan selama hampir 10 bulan. Saya dinyatakan membuat draft surat. Dan atas tindakan saya membuat draft surat, saya mendapatkan imbalan katanya 50 juta Prof. Sementara surat tersebut tidak pernah saya buat. Saksi telah dihadirkan, dia mengakui dia yang membuat surat, yang memparaf surat juga mengakui dia yang memparaf, tapi yang menandatangan surat tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Oke. Saya satu-satunya ASN yang dijadikan tersangka, Prof. Oke. Alhamdulillah saya dinyatakan bebas. Bebas pada tanggal 27 Maret. Betul. Terus Saya inkrah. belum inkrah, Prof. Ya. Jaksanya tidak inkrah, mengajukan kasasi. Ya. Di kasasi saya dinyatakan bersalah dan Ya. saya dihukum maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa 8 tahun tanpa ada pertimbangan apapun dari majelis hakim, hanya Ya. mengkopi isi dari tuntutan dari jaksa. Demikian, Prof. Ya. Baik. Prof. Ya. Baik. Materi yang persis tentu saya tidak bisa saya komentari sekarang. Ya, materi yang persis tidak bisa, kan hak saya untuk mengatakan ini benar, Anda benar atau salah, jaksa atau Mahkamah Agung salah. Itu memang harus membaca kasusnya, karena itu juga tergantung pada kepentingannya. Tetapi ingin saya katakan, kasus rekayasa yang seperti itu sebagai laporan banyak muncul. Ada yang bebas di pengadilan negeri, naik di pengadilan tinggi, bebas di Mahkamah Agung. Ada yang dihukum di pengadilan negeri, tiba-tiba bebas di Mahkamah Agung. Nah, ini semua sering menjadi bagian dari permainan, meskipun tidak semuanya. Oleh sebab itu kasus ini akan menjadi perhatian saya, ya, untuk Kasih nanti aplaus, saya dong. pelajari. Bagus, Mas tahan supaya bertahan dulu. Oke, terima kasih. Oke, makasih ya Mas Tahan. Terima Itu apa? kasih. Ini bawa Berkas apa itu ini, ya, Mas? berkas. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kembali Terima kasih, Mas. Mas Tahan. Yuk, makasih ya. Yuk, Lanjut nggak nih Oke. tabraknya, Prof? lanjut. Ada lagi yang mau nabrak? Ada lagi yang mau nabrak? Oke, lagi, kita yuk, turun perempuan dulu, dulu. turun dulu. Kita sisi kanan dulu mungkin ya. Ya, Silakan. perempuan. Ya, Oke. boleh. Silakan tunjuk. Mungkin Mbak ini yang pakai kacamata. Silakan Mbak, Oh, maju Mbak ke ini depan. ya? Agak Oh, yang silau ini saya, ya? mohon Nggak maaf. kelihatan. Iya. Silakan Siapa? Mbak, Silakan maju, Mbak. Silakan maju ke depan sini. Tabrak paling keras pokoknya Mbak. Ella, Oke. Bella. Siap Mbak, mau nabrak? Dari mana Bella? Saya asal dari Lampung. Oke. Ya, izin ya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kalau kita tahu kan agenda tabrak Prof ini baru malam nih gitu kan. Tapi ternyata tadi kita baca Prof udah ditabrak duluan gitu, dan Ya. menurut aku ini ya lumayan gitu kan. Sekalian gimana respon Prof ditabrak karena debat cawapres yang tanggal 21, yaitu Prof dilaporkan oleh Awaslu karena dianggap menyerang
awas lu karena dianggap menyerang Gibran Rakabuming Raka pada debat keempat gitu. Mohon direspon gimana ketika Prof ditabrak sebelum jam tabraknya ini. Asik. Anda itu Mantap apa ini. nih? Organisasinya apa nih, Mbak? Awas lu. Oh, kamu advokat dari Awas pengawas. Lu. Oh, bukan. Bukan. Mbak Bella dari mana? Aku mahasiswa. Ya. Oh ya. Saya tidak peduli dilaporkan. Saya tidak tahu laporannya dan saya tidak ingin tahu. Sudah banyak yang melaporkan tapi saya tidak ingin tahu, semuanya mental. Yang ini pun saya tidak ingin tahu apa yang dilaporkan dari urusan itu. Silakan lapor ke Bawaslu. Siap. Oke? Iya Prof. Prof satu lagi boleh nggak Prof? Ini sebenarnya aku udah lama banget penasaran gitu kan. Ini soal dinasti politik. Kalau nggak salah, tapi mohon maaf ya Prof kalau salah, di Ya. tahun 2015 itu aku masih SD atau SMP, jadi nggak terlalu mantau. Ternyata pernah dinasti politik pernah diajukan pelarangan dinasti politik di pemerintahan Indonesia gitu. Tetapi diajukan ke MK ya Prof ya. Ya. Akhirnya dibatalkan pelarangan itu. Sedangkan dulu itu biar ketika kita nih, misalnya kita jadi kepala negara, anaknya, pamannya, keponakannya itu dilarang untuk mendaftar juga gitu karena takutnya ada kepentingan tanda kutip gitu ya Prof gitu. Sedangkan terus dibatalkan tuh. Akhirnya tidak ada lagi pelarangan dinasti politik. Itu kan yang membuat akhirnya ada muncul kemungkinan dinasti politik tersebut. Selesai. Itu 2015 saya mantan ketua MK, tapi 2015 saya sudah pensiun dari ketua MK, sudah bertugas di tempat lain. Tetapi dinasti politik itu sebenarnya terjadi di semua negara. Ya, Mahatma Gandhi dulu keturunannya jadi Indira Gandhi, turun ke Rajiv Gandhi, di Amerika Kennedy ke Clan Kennedy, Bush ke Bush. Di mana-mana boleh. Yang jadi masalah itu kalau untuk sebuah kebutuhan dinasti politik itu melakukan rekayasa dan penukangan terhadap hukum yang berlaku. Sehingga tidak boleh dilakukan menggunakan pendekatan yang kasar. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Itu dinasti politik. Terkadang dinasti politik itu menjadi tidak lagi objektif untuk kepentingan rakyat. Lalu muncul berbagai langkah-langkah dari seorang yang menjadi induk dari dinasti politik itu untuk melakukan pemenangan atas dinastinya sendiri. Itu yang tidak boleh dan itu sebenarnya jorok kalau dilakukan oleh pemerintah sebesar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Yo. Dibatasi banyak. Terima kasih Mbak Bella. Nanti makasih Kak Oke, Bella. ini udah tabrakan pertama untuk 3 penanya. Sekarang Bang Bemo silakan Ya. ditabrak dulu dari moderatornya. Prof, saya pakai isu lokal ini, Prof. Isu lokal Lampung. Lampung. Tadi kan Prof sudah mendapat gelar, artinya menjadi keluarga besar masyarakat Lampung. Ya. Nah, satu hal yang menjadi perhatian saya sebagai masyarakat Lampung, ada Rumah Daswati. Apa itu? Rumah Daswati itu adalah bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung, Prof. Ya. Nah, dalam hal ini sampai saya usia ke-28 itu tidak mendapatkan perhatian Ya. oleh siapa? Oleh pemerintah. Terabaikan. Nah, ini saya bawa foto-fotonya. Nanti Prof juga bisa, teman-teman tim, mohon maaf. Prof. Oke. Nah, maksud saya Prof, ketika Prof Mahfud nanti menjadi wakil presiden Prof, satu saja titipan saya Prof. Ini saya boleh nitip ya Prof ya? Siap. Tolong selamatkan Rumah Daswati sebagai identitas masyarakat Lampung, sebagai ruang edukasi kita, sebagai ruang perjumpaan kultural masyarakat Lampung, Prof. Oke. Ini menjadi salah satu catatan utama saya dari tabrak di Lampung malam ini, yaitu Rumah Daswati yang terabaikan. Ini bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung. Saudara, bukan hanya ini, nanti di tempat-tempat lain peninggalan-peninggalan bersejarah harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Mantap. Karena dari sejarah itu kita bisa menggali warisan-warisan bernilai dari
para pendahulu kita. Apa yang diperjuangkan oleh mereka dulu bisa dilihat dari peninggalan sejarahnya. Oleh sebab itu membangun museum-museum di tingkat daerah itu sangat penting, artinya bagi kelangsungan bangsa ini untuk terus mempertahankan nilai-nilai budaya luhurnya. Selesai. Oke. Oke, luar biasa. Sabar. Oke. Ayo tabrak. Bener ini. Pakai ini. Pasti keras kan? Pasti kencang nggak? Tabrakannya harus keras ini kalau udah ngotot. Supaya saya nggak grogi, saya Duduk, Mas, minta. duduk, Mas. Ya, saya mau duduk. Supaya saya nggak grogi, saya mau minta anak muda di Lampung untuk bilang tabrak Prof. Tabrak bro. Oke, baik. Ayo. Terima kasih. Nah, Aman. pas. Sabar. Jadi, Nafas. oke. Saya dari tadi mau nanya Prof. Dari tadi saya di belakang sudah nunjuk tangan sampai 1000 kali nggak pernah bisa. Yang jelas saya mau tanya. Saya mau tanya hal yang ini menurut saya Nama tidak dulu. independen. Nama dulu. Namanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Yafril Maesa. Saya dari kampus belakang UIN Radinata Lampung, dan saya juga salah satu anak muda yang sering kena tindakan represif aparat. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 28E ataupun peraturan-peraturan lain yang bicara tentang kebebasan berpendapat, adalah salah satunya mengungkapkan pendapat di muka umum dan bicara tentang hak-hak yang ada untuk masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Salah satunya adalah di Lampung ini, Prof, atau Batin. Di Lampung ini adalah salah satu provinsi yang paling sering tindakan represif aparat dilakukan. Dan saya pernah hampir patah tangan gara-gara represif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bicara tentang kebebasan berpendapat, salah satunya adalah di Lampung juga satu provinsi yang kasus tentang tanahnya paling besar. Betul. Saya sebut satu, Talangsari, kedua Raja Basa, dan yang paling baru adalah di kabupaten saya sendiri, Lampung Tengah, masyarakatnya kepalanya diinjek oleh represif. Tabrak bro. Itu. Ada dua pertanyaan saya. Bicara tentang represif, dan yang paling jelas adalah, Prof, sebentar. Saya mau nabrak bener-bener ini. Yang satunya adalah tindakan independensi presiden yang itu mendukung salah satu paslon yang jelas-jelas Tabrak Prof. itu bisa mencederai masyarakat Indonesia. Wajar dong kalau masyarakat bilang presiden tidak independen. Begitu kan? Yang sudah jelas paslon itu kasusnya banyak gitu. Terima kasih. Saya menggebu-gebu karena ini momen yang paling saya tunggu untuk saya nabrak Prof secara langsung. Baik. Terima kasih. Tahan. Nafas. Kayaknya jaket bomber ini untuk dia. Ntar dulu. Belum. Ntar dulu. Tapi nanti kalau ada yang lebih baik, nanti tabrakannya yang lebih baik aja. Masih ada 2 tabrakan. Ini sudah tercatat 1 sampai sekian penabrak ini dapat jaket. Kalau tidak ada yang lebih bagus dari dia nanti saya kasihkan. Gini saya beritahu. Ketika kita melakukan reformasi dulu, produk awal tentang peraturan perundang-undangan adalah tentang mengajukan unjuk rasa, menyatakan sikap di depan umum. Itu dibuat langsung undang-undang pada saat itu, yang isinya itu setiap warga masyarakat dilindungi haknya untuk berunjuk rasa. Unjuk rasa tidak boleh ditindak secara represif, unjuk rasa tidak perlu minta izin, tetapi hanya mengikuti aturan, memberitahu lalu berunjuk rasa dengan tertib, boleh berorasi, boleh menyampaikan apa saja, sepanjang itu merupakan bagian dari keluhan masyarakat, tetapi pada jam yang telah ditentukan supaya juga bubar dengan tertib. Nah, kalau ada tindakan-tindakan represif di luar ketentuan itu berarti melanggar prosedur pengamanan terhadap unjuk rasa. Nanti supaya didengar ini oleh aparat, supaya didengar, jangan lakukan lagi hal-hal yang banyak terjadi di berbagai daerah. Yang dulu misalnya dulu misalnya ada peristiwa Gejayan di Jogja di mana seorang mahasiswa meninggal.
karena unjuk rasa yang ditangani secara berlebihan. Kemudian ada juga peristiwa Mei tahun 98. Nah, itu yang kemudian menyebabkan lahirnya undang-undang tentang menyatakan pendapat. Isinya cara mendapatkan satu, menyatakan pendapat, berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi itu sah dan harus dilindungi, tidak boleh ditolak, tetapi jangan merusak. Oleh sebab itu aparat juga diberi prosedur protap namanya, ya, prosedur tetap, tidak boleh membawa senjata api. Ya, nanti senjatanya hanya karet saja dan tameng. Tameng untuk bertahan kalau misalnya diserang secara tiba-tiba, karet itu ya tentu untuk menghalau dan sebagainya. Dalam keadaan tertentu bisa dengan gas air mata. Nah, itu. Nah, kemudian di Lampung paling banyak ya masalah kasus tanah. Itu memang salah satu program kita. Mau menyelesaikan reforma agraria. Tabrak bro. Reforma agraria itu ada 3. Satu, legalisasi yang bentuknya sertifikasi. Legalisasi itu memberi sertifikat kepada orang yang sudah punya tanah secara sah tapi sertifikatnya belum ada, sehingga diganggu orang terus ketika dipakai. Nah, itu sudah jutaan dikeluarkan oleh presiden. Yang kedua, redistribusi. Kemudian yang ketiga adalah pengembalian atas penggunaan hak-hak tanah rakyat termasuk tanah adat yang digunakan di luar ketentuan yang berlaku. Itu yang kita juga akan lakukan. Nah, di luar itu ribuan kasus tanah di Indonesia muncul. Nanti kita akan selesaikan, akan kita bentuk satu semacam lembaga pengadilan, itu baru ide, lembaga pengadilan khusus ad hoc khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus agraria yang jumlahnya ribuan. Nah, soal yang terakhir, Presiden mendukung salah satu paslon. Nah, masyarakat sudah mendengar, ini adalah pendapat masyarakat, pendapat pakar, pendapat berbagai ahli sudah muncul. Nanti kita lihat perkembangannya. Yuk. Tabrak. Mau selfie dulu nggak sama Prof? Mas, mau selfie dulu langsung nggak? foto sama Prof. Foto dulu. Foto dulu. Selfie. Ini foto. Selfie. Jadi setiap yang nabrak nanti boleh langsung selfie ya Prof? Boleh, yuk. Mantap. Terima kasih Kiai Terima Jafril. kasih. Oke Prof, ini masih berkaitan dengan pertanyaan terakhir dari Kiai Jafril tadi. Sekarang kalau misalnya tentang intervensi kepala daerah Prof terhadap pemilu 2024 ini, dan sekarang nih Prof, banyak emak-emak, mama-mama nih ya, mama-mama ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun. Bagaimana itu Prof? Tabrak Prof. Tabrak. Membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak. Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Oleh sebab itu kepada siapapun, jangan sampai membiarkan anak-anak muda kita, ibu-ibu kita yang akan melahirkan anak-anak juga dilahirkan di dalam situasi yang kurang akhlak. Itu bertentangan dengan budaya Indonesia, bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan juga dengan tata hukum Indonesia. Tabrak. Kita kedatangan hari ini teman-teman, kita kedatangan yang mau nabrak Prof sudah menunggu dari tadi dengan berkasnya yang cukup tebal. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Prof, nama saya Fabian Jaya Dok. Saya Kepala Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran. Pada Jauh sekali ini.
Ya, pada malam hari ini saya menghadap Profesor untuk memohon dukungan terkait permasalahan lahan antara masyarakat dengan pihak PTPN 7 Wai Brulu. Di mana perusahaan PTPN 7 Wai Brulu ini, Prof, menguasai atau mengelola 4 bidang lahan dengan total kurang lebih 2.287 hektar, tapi dengan hanya memegang 1 sertifikat, di mana sertifikat tersebut tertulis luasannya 1.544 hektar. Tapi ternyata setelah kita cek nomor sertifikat dan nomor induk bidang, kita masukkan aplikasi, ternyata yang keluar hanya 242 hektar. Artinya ada diduga 2.000 hektar lebih tidak bersurat. Dan kebetulan 2 titik dari lahan tersebut ada di desa saya, Dok. Yang mana terkuaknya permasalahan ini adalah manajer Wai Brulu waktu itu menghadap saya, Dok, yang intinya tujuannya meminta supaya saya membuatkan mereka sporadik tanah. Awalnya saya duga itu sporadik tanah bahwa manajer tersebut beli. Ternyata untuk membuat sporadik tanah PTPN 7 Wai Brulu dengan luasan kurang lebih 329 hektar. Terkait permintaan itu saya menolak, Dok, walaupun dirayu dengan mereka bagaimana caranya, saya juga tetap menolak. Dan kemudian terkait permasalahan itu saya sudah laporkan kepada Bapak Bupati, yang mana Pak Bupati juga sudah 2 kali mengadakan pertemuan tim reforma agraria, termasuk di dalamnya melibatkan BPN, PTPN 7 dan kami serta ahli waris, kepala desa serta ahli waris. Dari 2 kali pertemuan tersebut, Dok, PTPN 7 mereka mengakui bahwa luasan yang mereka kuasai untuk 1 sertifikat seluas 1.544 hektar itu untuk 3 bidang tanah yang terpisah. Dan untuk pengakuan tersebut tentunya masyarakat menolak karena 1 sertifikat 1 bidang, Dok, tidak bisa menguasai untuk 3 bidang. Prof, ya. Jadi kemudian yang 1 bidangnya lagi, Dok, itu di Tanjung Kemala, Prof. Oh, sorry. Prof, jadi 329 hektar itu memang PTP mengakui tidak bersurat, Dok. Itu, Prof. Pak. Kemudian Jadi dokter hukum, nggak apa-apa, Ya, ya. dokter hukum. Kemudian, Prof. Ya, kemudian, Prof. Penegak hukum. BPN juga sudah mengeluarkan surat dan sudah turun ke lapangan bersama, meninjau juga bersama PTP dan mengeluarkan surat pernyataan bahwa memang PTPN 7 tidak memegang selembar surat pun terhadap lahan tersebut. Nah, terkait dengan surat itu saya berupaya berkomunikasi dengan pihak PTPN 7 dengan mengirimkan surat untuk audiensi. Tapi 2 kali saya berkirim surat diabaikan oleh pihak PTPN 7. Waduh. Sehingga masyarakat merasa tidak puas dan terjadilah pendudukan, Dok. Itu, Prof, terhadap lahan tersebut. Terhitung mulai bulan Juni 2023 kemarin. Artinya sudah berjalan 7 bulan, yang mana saya mengambil kebijakan untuk juga PTP tidak melakukan penyadapan karet terhadap lahan tersebut, Prof. Dikarenakan tanah tersebut nyata bahwa PTPN 7 tidak mempunyai selembar surat pun terhadap HGU tersebut. Yang mana saya sudah cek ke kantor pajak Pratama Natar, mereka tidak pernah membayar pajak tanah dikarenakan tidak ada surat. Dan kemudian begitu pun pertanyaan kami dengan produksi harian yang mereka kelola, itu kemana? Karena catatan jelas itu 242 hektar itu yang tercatat di surat. Ya, kalau sangat-sangat teknis jumlah, ukuran dan apa tentu tidak bisa diselesaikan di sini. Ya, jadi tapi prinsipnya BPN sudah pernah mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa PTPN tidak punya selembar surat pun untuk menguasai tanah itu. Itu yang pokok dan itu yang harus kita selesaikan. Jadi uraian nanti soal bukti-bukti tidak bisa dibuka di sini. Ini tambahan, Prof. Kalau bukti di sana nanti. Terkait ini saya sudah melaporkan ke Polda bahwa PTPN 7 mengelola perkebunan tanpa surat, yang mana itu tanggal 14 Desember 2022 dan kemarin saya tanggal 6 Desember menerima surat dari Kompolnas tentang hasil penyelidikan perkara yang saya ajukan. Oke, berkasnya mungkin nanti bisa jawabannya di sini, Dok. Itu, Prof, dijelaskan bahwa sampai saat ini
penyelidik Polda belum mampu untuk bisa meminta fotokopi sertifikat HGU tersebut. Padahal Profesor sudah mengemukakan bahwa HGU bukan rahasia negara. Tapi kok ini tidak bisa dihadirkan, hanya selembar fotokopi. Kemudian itu sangat teknis, itu di sangat sini teknis. kembali saya yang dituduh sebagai provokator. Ya. Gitu dong. Oke. Nanti Iya dong. Oke, Baik, kita mana dengarkan Mbak dulu ya. datanya nanti Siap. dipelajari. Memang Pak, banyak sekali kasus di mana PTPN itu tidak punya hak untuk mengelola lahan untuk operasional PTPN. Banyak, mungkin termasuk kasus ini sudah ada surat dari BPN, sudah dari Polda, sudah dari Kompolnas dan sebagainya, lalu dipersulit dengan tidak bisanya PTPN menghadirkan surat-surat. Tetapi di tempat lain juga ada. Di tempat lain juga ada tanah PTPN diserobot oleh rakyat. Itu ada juga. Jadi kita harus adil melihat itu secara proporsional. Karena saya nangani ini banyak. Di PTPN lain ada kasus, di PTPN ini saya dengar kasus ini dan saya sudah turun berarti. Karena sudah ada surat Kompolnas tadi. Kompolnas itu ketuanya saya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Udah, terima kasih Pak ya, Pak Terima kasih, Kepala Desa, Pak Fabian Jaya. Sabar. Ada lagi? Cukup? Siapa mau tabrak? Ini bapak-bapak ini. Silakan Pak, Bapak. silakan Pak. Silakan Sabar. Ya. Bapak di Siap, depan sabar. dulu, Pak. Sabar. Ini dari Sabar, petani. teman-teman. Teman-teman. Ayo silakan. Silakan. Habis ini kaum muda yang nanya. Tabrak, Biar tabrak Prof. lagi. Mohon maaf adik-adik mahasiswa, saya petani dari ujung Jati Agung, 30 km dari UIN. Prof. Tepuk tangan, tepuk Tepuk tangan. tangannya dong. Tabrak, Prof. Saya pendukung Ganjar Prof Mahfud dari awal. Nama saya Warjono dari Jati Agung. Saya petani, Pak. Nah, hari ini biar saya lebih mantap mendukung Prof Mahfud dan Pak Ganjar, saya menginginkan carut marut negeri ini semua korupsi itu tidak berakhir sampai tingkat desa bahkan RT di dana desa. Saya mohon dengan Pak Mahfud, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, semoga jadi kami mendukung dengan tenaga pikiran. Saya mohon undang-undang hukum anti koruptor dimasukkan dalam 21 program Ganjar Mahfud. Saya mohon Pak. 2, saya petani, saya lebih cocok IKN ditinjau ulang. Karena apa? Karena saya 50 meter dari rumah itu jalan sudah tak berbentuk. Saya punya ide, dari gunung tadi Bapak di Lampung Barat sampai kawasan industri Lampung, jalan itu dirijit beton Pak, bukan bangun IKN yang nggak tahu juntronya nanti gimana. Saya mohon itu Pak. Nah, alhamdulillah tidak direncana baju saya hijau. Semoga jaket dari Pak Mahfud diberikan ke saya. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Foto. Ayo, sampai dia fotoin. Banyak Mana tukang medianya foto Pak. ini? Tenang. Foto dengan cangkir Bento bento kopi. Oh, luar biasa. Sudah Oke, ya. cukup. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya catat kasusnya. Terus terang kalau kasus konkret saudara tidak bisa diselesaikan di sini. Kalau pendapat, ide, laporan dan sebagainya, informasi bisa kita jawab di sini prinsipnya. Tapi kalau kasus seperti ini harus melihat berkasnya, ya. Betul. Tidak apa-apa. Soal dana desa, ya dana desa justru Pak program kami dana desa itu dari 1 miliar sekarang akan dinaikkan kalau kami terpilih menjadi 5,3 miliar. Kami sudah menghitung bisa memberi dana desa itu setahun 5,3 miliar dari semula 1 miliar, yang 2 miliar nanti untuk dana desa, yang sisanya untuk pembangunan lain-lain di desa. Oke. Tetapi selama ini memang sering orang mengeluh dikriminalisasi dalam
dana desa, dan sering juga memang ada penyalahgunaan dana desa, sehingga banyak orang yang sekarang itu misalnya menjadi kepala desa menjadi takut, terutama menjelang pemilu, karena menjelang pemilu lalu dana desanya tuh diungkit-ungkit, dipanggil dan sebagainya. Ini laporan yang masuk kepada saya. Oleh sebab itu ke depan desa kita bangun dengan dana yang cukup, tetapi juga pengawasan dan pelaksanaannya harus tertib demi rakyat. Tabrak. Oke. Tabrak. 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 Oke Bang Ben. Oke, sebentar. Cukup ya. Sepertinya Dari Bapak. tadi dua penanya dari Bapak-bapak. Cukup ya Pak Wardono ya, cukup ya. Kita Ayo, coba dari selamat milenial. bertani Pak ya. Kita coba dari milenial. Bapak petani ya, Bapak petani. Kacamata. Ini nih, ntar dulu. Di bagian belakang dulu ya. Sabar ya Pak, sabar ya Pak. Maju Mas yang pakai kacamata. Sebentar. Ya, sebentar Oke, dulu. dari depan dulu. Sebentar. Nih sebentar saya mau tanya kepada Pak Warjono nih. Sebentar Sabar, ya. sabar, Oke. sabar. Siap. Sabar. Sebentar saya mau tanya kepada Pak Warjono. Pak Warjono petani, punya tunggakan kredit kepada pemerintah enggak sebagai petani? Punya utang enggak? Alhamdulillah tidak. Tapi kalau alhamdulillah kredit pribadi banyak. Ya, alhamdulillah beliau tidak punya hutang. Tapi Ganjar Mahfud punya program, semua petani yang punya hutang kepada pemerintah karena pertanian, karena meminjam kredit kepada pemerintah yang tidak terbayar, sekarang macet, besok akan dibebaskan. Aplusnya. Silakan. Cukup Pak, terima kasih. Ya, petani dan nelayan. Tadi bagian depan silakan. Silakan. Sabar. Banyak sekali yang mau nabrak ini. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan saya Erza Revenza, mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Izinkan saya bertanya, Prof, pada saat debat Cawapres, Prof pernah memberikan sebuah statement Indonesia merupakan hukumnya hukum tumpul. Bagaimana langkah konkret apa, program apa yang Prof ingin lakukan untuk bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang adil, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Poin yang kedua ingin saya sampaikan, bicara tentang pemuda dan pemudi. Masyarakat Indonesia sekarang, apalagi bicara tentang milenial, berikan wadah space atau tempat bagaimana kita bisa berinovasi, berkreativitas untuk memajukan negara Indonesia. Apalagi sekarang ini bicara tentang digitalisasi, pemuda dan pemudi ini memiliki sebuah kreativitas bangsa dan untuk memajukan Indonesia. Langkah apa Prof yang ingin Prof lakukan bagi kami sebagai pemuda dan pemudi apabila apalagi lapangan pekerjaan sekarang ini sangat susah? Bagaimana teman-teman kita sebagai pemuda-pemudi ini memiliki statement untuk kemajuan bagi masyarakat Indonesia. Demikian dari saya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, tabrak Prof! Tabrak! Silakan, Sabar, Prof. yang lainnya sabar. Memang banyak yang mau nabrak ini. Sabar. Saudara, Makin panas. Saudara Mirza ya, Saudara Erza mengatakan hukum di Indonesia tumpul. Betul, hukum di Indonesia itu tumpul ke atas. Tumpul ke atas itu artinya apa? Terhadap orang-orang penting, terhadap anaknya orang penting, istrinya orang penting, terhadap orang yang punya uang, terhadap orang yang punya kelompok mafia. Itu hukum sering tidak berjalan. Tabrak itu Prof. Nah, oleh sebab itu ini menjadi perhatian kami. Kita akan mulai dari aparatnya. Karena kalau hukum tumpul ke atas itu biasanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu ada di polisi, kejaksaan dan pengadilan. Tabrak. Nah, yang ke bawah ya, yang tajam ke bawah itu rakyat kecil sering tidak mendapat perlindungan. Betul. Tiba-tiba dia hidup di suatu tempat, tidak pernah jual tanah, tiba-tiba tanahnya dimiliki orang lain dengan sertifikat yang resmi. Betul itu Prof. Nah itu rakyat jadi tidak dilindungi. Kalau mengadu lalu diusir, katanya ini tanahnya bukan tanahmu, padahal dia warisan dari nenek moyangnya secara turun-menurun. Nah ini jadi ke atas harus kita tegakkan secara struktural, tegas penegakan hukum, ke bawah akan dilakukan perlindungan hukum. Tentu kita harus bersabar karena sudah berakumulasi segitu besar, tapi kita mulai dalam 5 tahun ke depan
mulai yang begini ini, terutama mulai dari jantung masalahnya. Kemudian untuk anak muda, yang dijanjikan apa? Biasa sekarang tuh kalau berdasar hasil survei, yang paling diinginkan oleh generasi muda itu adalah lapangan kerja. Oleh sebab itu dalam 5 tahun ke depan, kita akan menyiapkan 17 juta lapangan kerja di Indonesia. Luar biasa, luar biasa. 17 juta lapangan kerja itu ada di dalam program. Nah, untuk mempercepat anak-anak muda melakukan langkah-langkah kreatif untuk kemajuan dirinya, kita juga punya program ekonomi kreatif yang antara lain nanti di seluruh Indonesia, terutama untuk anak-anak muda, akan diberikan gratisin itu internet gratis di mana-mana. Internet tidak akan hanya gratis di bentuk kopi, tapi nanti di tengah-tengah hutan pun kita gratiskan. Tabrak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.